Hello student, good morning, namo buddhaya. Jumpa kembali dengan Teacher Yohana di video pembelajaran tematik kelas 5. Mas semua pelajar harus semangat. Kali ini Teacher akan mengajar tema 5, subtema 3 dan pembelajaran yang ke-6. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu pertama, dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu menentukan pikiran utama dan informasi-informasi penting dari paragraf di dalam sebuah tabel yang sudah disediakan secara tepat. Yang kedua, dengan mencermati dan memahami teks bacaan, siswa mampu menjelaskan informasi tentang keseimbangan ekosistem dalam tulisan non-fiksi. Dan yang ketiga, dengan mengenal dan memahami karakter beberapa topeng, siswa mampu membuat sebuah topeng dari kertas secara kreatif dan rapi. Manusia memang memiliki banyak cara untuk mempertahankan hidupnya. Beberapa cara dan kegiatan manusia justru dapat merusak ekosistem yang ada di sekitarnya. Nah, untuk memperbaiki ekosistem yang telah rusak, ada beberapa usaha yang dapat dilakukan manusia dalam memelihara ekosistem. Bacaan berikut ini membahas tentang usaha yang dapat dilakukan oleh manusia dalam memelihara ekosistem. Usaha manusia dalam pemeliharaan ekosistem. Manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Seringkali kegiatan-kegiatan manusia tersebut mengabaikan kebutuhan komponen ekosistem agar tetap berada dalam keseimbangan. Banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen sehingga beberapa komponen ekosistem tidak mampu bertahan. Misal saja, kegiatan para nelayan menggunakan racun dan bom yang hanya berpikir untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem bawah laut. Ada beberapa industri seperti industri tekstil yang membuang limbah beracun ke beberapa ekosistem air tawar seperti danau, sungai, atau kolam-kolam. Belum lagi kebiasaan manusia membuang sampah rumah tangga ke sungai-sungai yang berakibat tercemarnya air dan berkurangnya sumber air bersih. Jika kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus, manusia juga yang akan menuai akibatnya. Oleh karenanya, sebagai makhluk paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain mengurangi penebangan hutan secara sembarangan, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian, menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem, misalnya dengan menghindari penggunaan pukat harimau dan bahan peledak, membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, atau taman nasional yang dilindungi negara. Selain hal-hal besar di atas, di tingkat rumah tangga ada banyak hal yang bisa dilakukan, antara lain menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak taman terbuka untuk serapan air. Memelihara wilayah aliran sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai dan menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai. Selain itu, belajar membuat kompas dengan memanfaatkan sampah rumah tangga akan mengurangi pencemaran tanah dan sungai. Mengurangi sampah plastik, melakukan daur ulang, dan menghindari menggunakan alat-alat rumah tangga sekali pakai. Kegiatan-kegiatan sederhana yang sangat mungkin dilakukan, bukan? Berdasarkan bacaan tersebut, kerjakanlah latihan pada buku tema 5, halaman 142 di lembar double foliomu. Nah, dalam menjalin hubungan dengan sesama diperlukan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Berkomunikasi dengan menggunakan
yang baik akan membantu mempererat hubungan antar sesama anggota masyarakat. Sebaliknya, komunikasi yang tidak baik dapat memecah belah persatuan. Nah, kenyataan tersebut telah lama dipahami oleh para pendiri bangsa kita. Simaklah artikel berikut ini untuk membantumu memahami pentingnya komunikasi dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Bahasa Indonesia Bahasa Persatuan. Salah satu tekad yang diwujudkan dalam Sumpah Pemuda oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah tekad untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sejak dahulu, para pemimpin bangsa sudah menganggap penting peran bahasa sebagai alat persatuan. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting. Kegiatan komunikasi merupakan kegiatan menyampaikan pesan dari penyampai pesan kepada penerima pesan. Saat ini, teknologi alat komunikasi berkembang sangat pesat. Pesan yang disampaikan melalui media komunikasi dapat disampaikan dengan cepat dan mudah. Kemudahan itu terkadang membuat pesan yang disampaikan berbeda dengan yang diinginkan. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan salah pengertian yang pada ujungnya akan mengakibatkan terancamnya persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Salah satu cara berkomunikasi yang baik adalah dengan menggunakan bahasa yang sopan dan jelas. Sikap pada saat berkomunikasi dengan orang lain pun harus diperhatikan agar orang lain mengerti pesan yang disampaikan. Ketika berkomunikasi secara tulisan, penggunaan bahasa yang baku dan sopan juga sangat diperlukan. Berdasarkan bacaan tersebut, dapat diketahui bahwa bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting. Kegiatan komunikasi merupakan kegiatan menyampaikan pesan dari penyampai pesan kepada penerima pesan. Yang merupakan bahasa persatuan Indonesia adalah bahasa Indonesia seperti yang telah disepakati dalam Sumpah Pemuda yang diadakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi, misalnya di sekolah dan di pemerintahan. Saat ini, teknologi alat komunikasi berkembang sangat pesat. Pesan yang disampaikan melalui media komunikasi dapat disampaikan dengan cepat dan mudah. Salah satu cara berkomunikasi yang baik adalah dengan menggunakan bahasa yang sopan dan jelas. Terdapat beragam media yang digunakan untuk melakukan komunikasi. Nah, salah satunya adalah benda seni Nusantara seperti topeng. Sebagaimana telah kamu ketahui, bentuk topeng Nusantara memiliki karakter masing-masing. Topeng ada yang terbuat dari kertas, ada juga yang terbuat dari kayu. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara membuat topeng, baca dengan seksama langkah pembuatan topeng kertas pada buku tema 5 halaman 145 dan 146. Baiklah anak-anak, demikian saja materi yang dapat Teacher sampaikan pada kali ini. Teacher berharap kalian mampu memahami materinya dan bermanfaat bagi kalian. Dan juga Teacher ingatkan, karena sebentar lagi akan diadakan ujian semester, maka persiapkan diri kalian dengan baik, supaya Ananda semua bisa memperoleh hasil yang maksimal. Terima kasih. Namo Buddhaya. Goodbye.